Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. 1126 kejuaraan dimulai, 3. Orang-orang muda di tempat kejadian semuanya bertepuk tangan dan bersorak dengan antusias. Penatua kelima berdiri di sana sambil tersenyum dan penatua pertama juga terkekeh. Baiklah, sudah waktunya bagi mereka untuk berangkat. Juxing sedang menunggu Anda untuk mengirim kabar baik. Juxing, lakukanlah. Feng Yun, lakukanlah. Semua orang muda berteriak saat mereka menatap Yun Feng dengan mata membara. Dia adalah harapan Juxing, pilar terbesar Juxing. Selama dia ada di sini, Juxing tidak mungkin kalah. Baiklah, ayo pergi, kata tetua kelima. Derek di sebelahnya tiba-tiba berteriak. Penatua kelima melompat ke bagian belakang Derek terlebih dahulu. Kemudian, penatua pertama melambaikan tangannya dan 5 binatang ajaib langsung terbang. Teriakan binatang terdengar di langit. 5 binatang ajaib terbang mendarat di depan 5 anak muda dengan patuh. Sementara 4 lainnya melompat satu demi satu, Yun Feng tidak melakukan apapun. Penatua kelima tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat melihat itu. Penatua pertama, Feng Yun tentu saja tidak membutuhkannya. Yun Feng melambaikan tangannya tanpa kepura-puraan dan cincin kontrak muncul. Lampu hijau tiba-tiba berseri-seri dan bentuk asli Lan Yi, Griffin, muncul, menyebabkan seruan di tempat kejadian. Beberapa penatua tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut saat melihat ini. Aku tidak menyangka Magic Beast elemen angin gadis ini menjadi Griffin. Penatua kelima duduk di belakang Derek dan berkata sambil tersenyum. Saat ini, Bangau berkata, Tuan, itu bukan Griffin biasa. Itu adalah Griffin bersayap 4. Itu hanya kehilangan sayap karena suatu alasan. 4 sayap. Penatua kelima terkejut. Kemudian, dia menatap Yun Feng dengan mata berkilauan. Berapa banyak kejutan yang akan diberikan gadis ini padaku? Yun Feng melompat ke punggung Lan Yi dan terlihat sangat keren. Lagi pula, Griffin itu besar dan cantik. Binatang ajaib yang memesona seperti itu cukup langka. Sebagai perbandingan, binatang sihir terbang lainnya bukanlah apa-apa. Hanya Derek tetua kelima yang dekat. Beberapa lainnya tidak cukup sama sekali. Saudari junior, kamu luar biasa. Rong Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tian Kui juga iri saat melihat ini. Di tengah sorakan, beberapa Magic Beast yang terbang semuanya meninggalkan tanah. Sayap raksasa mereka mengepak dengan keras di udara dan mereka semua berubah menjadi berkas cahaya yang indah, menghilang dengan cepat di depan mata semua orang. Feng Yun, aku akan menunggu kemenanganmu kembali. Seseorang berteriak, yang segera membangkitkan kegembiraan semua orang. Orang-orang muda itu segera berteriak keras, Juxing sedang menunggu kemenanganmu kembali. Sangat berisik. Erlei juga berdiri di punggung Lan Yi dan mau tidak mau mengutuk saat dia mendengarkan suara-suara yang hidup. Yun Feng, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak dan berteriak ke angin, salah. Ini adalah gairah dan harapan. Transportasi antara 3 pulau di benua tengah mengandalkan teleportasi arai untuk bergerak jauh. Jika mereka ingin pergi ke Pulau Yuelun, mereka harus menggunakan arai teleportasi di Pulau Terapung. Jika mereka mengandalkan binatang ajaib atau kemampuan mereka sendiri, mustahil untuk mencapainya sama sekali, karena perbatasan memiliki distorsi spasial tertentu. Jika mereka lewat dengan ceroboh, mereka mungkin terbunuh. Ada arai teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di antara pulau-pulau terapung, tetapi hanya ada satu arai teleportasi yang mengarah ke Pulau Yuelun. Alasannya, tidak banyak komunikasi antara ketiga pulau tersebut. Siapa yang akan pergi ke pulau lain tanpa alasan? Jadi, kalau tidak ada urusan mendesak atau transaksi dagang, tidak banyak orang yang mau keluar pulau. Satu arai teleportasi sudah cukup. Arai teleportasi terletak di kota 100 Daun, tempat keluarga Suan, salah satu dari 4 keluarga terbesar di Pulau Terapung, berada. Hari ini, seluruh Hundred Leaves City tampak sedikit gugup. Pemimpin keluarga Suan sudah menunggu di depan gedung tempat teleportation arai berada. Arai teleportasi hari ini juga memiliki batasan unik. Sebelum orang-orang tertentu datang, yang lain tidak bisa menggunakan teleportasi arai dan hanya bisa menunggu di samping. Hal ini membuat para pedagang yang ingin keluar pulau untuk berbisnis mengeluh. Mereka semua berdiri di samping dengan kebencian di wajah mereka. Apa yang istimewa tentang hari ini? Ada arai teleportasi tapi kita tidak bisa menggunakannya.
Peraturan macam apa itu? Seorang pedagang telah lama menunggu. Bisnis tidak menunggu orang. Tidak mudah menghasilkan uang akhir-akhir ini. Siapa tahu, apakah Anda tidak melihat bahwa pemimpin keluarga Suan ada di sini? Anggota senior keluarga Suan semuanya ada di sini hari ini. Mereka mungkin menyambut tembakan besar yang mengesankan. Tembakan besar yang mengesankan. Siapa yang di atas 4 keluarga? Kamu tidak bisa memastikan. Mereka mungkin jagoan di level kaisar atau level dewa. Saya ingin melihat siapa orang-orang hebat itu. Saya menunggu begitu lama tanpa hasil dan semua uang saya hilang. Hei, 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 lihat, lihat. Sesuatu sepertinya terbang dari langit di sana. Beberapa pedagang yang tidak sabar di samping mau tidak mau melihat ke atas dan melihat beberapa bayangan hitam terbang ke arah mereka secara serempak. Anggota keluarga Suan mendatangi mereka dengan penuh semangat. Setelah beberapa bayangan hitam mendekat, semua orang akhirnya melihat dengan jelas. Brengsek, mereka semua menerbangkan Magic Beast. Beberapa binatang ajaib terbang mendarat di tanah, menarik perhatian semua orang. Derek dan Lan Yi dimasukkan ke dalam cincin kontrak masing-masing. Adapun binatang ajaib lainnya, keluarga Suan merawat mereka. Keluarga Suan berjalan dengan tatapan hangat. Penatua kelima, selamat datang. Penatua kelima terkekeh. Dia biasanya tidak mau repot berurusan dengan orang-orang dari 4 keluarga. Jika itu adalah tetua lain, mereka akan bisa berbasa-basi. Tapi elder kelima hanya tersenyum dan kemudian bertanya, apakah arai teleportasi sudah disiapkan? Pemimpin keluarga Suan ingin berbasa-basi, tetapi melihat penatua kelima tidak berniat melakukannya, dia segera berkata, ya, saya sudah menyiapkannya. Penatua kelima mengangguk. Dia akan masuk ke dalam ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Terima kasih telah menyediakan binatang ajaib terbang, Tuan Suan. Terima kasih untuk bantuannya. Tuan dari keluarga Suan segera tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu bicarakan, tetua kelima? Inilah yang harus dilakukan keluarga Suan. Yun Feng mengangkat alisnya. Ternyata binatang ajaib terbang ini disediakan oleh keluarga Suan, salah satu dari 4 keluarga terbesar. Seperti yang diharapkan dari 4 keluarga terbesar. Mereka tidak kekurangan tunggangan terbang. Mereka mengambil 5 sekaligus. Mereka cukup murah hati. Waktu sangat ketat. Sedang pergi. Penatua kelima tersenyum datar. Dia benar-benar tidak pandai diplomasi. Pemimpin keluarga Suan tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung mengedipkan mata. Seseorang segera membuka pintu dan teleportation array di dalam segera muncul di depan semua orang. Tetua kelima, tolong. Pemimpin keluarga Suan terkekeh. Penatua kelima mengangguk dan berjalan. Kemudian, kelima pemuda itu mengikutinya. Namun, ketika Yun Feng lewat, mata pemimpin keluarga Suan menjadi panas. Feng Yun, teman mudaku. 1127 kejuaraan dimulai, 4. Yun Feng berhenti. Pemimpin keluarga Suan terkekeh. Denganmu di sini, teman kecil Feng Yun, Juxing pasti akan berhasil kali ini. Yun Feng terkekeh. Kamu terlalu baik, Tuan Suan. Jika kamu tidak keberatan, Feng Yun, bisakah kamu datang ke keluarga Suan untuk berkunjung ketika kamu kembali? Tuan Suan tersenyum sangat hangat. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Jika saya tidak sibuk, saya pasti tidak akan menolak tawaran itu. Tuan Suan segera terkekeh. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, kuharap kau menang, Feng Yun. Yun Feng masuk dengan senyum di sudut mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Tuan Suan, di sisi lain, tersenyum sedikit bangga. Beberapa pengusaha di samping hanya bisa bergumam ketika melihat pemandangan ini. Penatua kelima dari sekolah Juxing adalah jagoan. Siapa gadis itu? Kamu tidak tahu tentang ini, kan? Saya mendengar bahwa dia adalah kuda hitam sekolah Juxing kali ini. Dia pemanggil multi-elemen, Feng Yun. Apa? Summoner multi-elemen. Saya tidak menyangka Juxing memiliki orang seperti itu. Bukankah diharapkan Juxing akan memenangkan kejuaraan kali ini? Siapa tahu, apakah 2 sekolah lainnya mudah ditangani? Mereka berdua harus memiliki sosok yang kuat. Akan lebih baik lagi jika kita bisa menonton kejuaraan kali ini. Tunggu, apa yang kamu katakan tadi namanya? Feng Yun, pernahkah kamu mendengar tentang dia? Sejak akhir kontes peringkat kampus dalam sekolah Juxing, Feng Yun menjadi populer. 4 keluarga besar dan keluarga lainnya semuanya berbicara tentang Feng Yun dan berencana untuk merekrutnya. Feng Yun, Feng Yun, Feng Yun, Ark.
Seorang pengusaha tiba-tiba mengangkat kepalanya. Semua yang lain memandangnya dengan bingung. Saya bertanya-tanya mengapa nama ini terdengar begitu akrab. Feng Yun, bukankah Yun Feng sebaliknya? Yun Feng, siapa itu? Orang-orang di benua timur dan benua barat menggambarkannya sebagai seorang dewi. Dia bahkan lebih dihormati daripada 4 keluarga besar di benua itu. Benua timur dan benua barat. Anda memiliki informasi dari benua. Saya pasti punya sumber sendiri, tapi saya hanya menerima laporan sekali atau 2 kali dan saya tidak tahu banyak tentang dia. Namun, saya tidak asing dengan nama Yun Feng. Semua orang di benua timur dan benua barat mengenalnya. Itu Yun Feng? Ini Feng Yun, bagaimana mereka bisa menjadi orang yang sama? Kamu terlalu banyak berpikir. Apakah aku benar-benar berpikir terlalu banyak? Jika kamu tidak terlalu banyak berpikir, apa itu? Feng Yun adalah pemanggil multi-elemen. Bagaimana dengan Yun Feng? Apa dia? Apakah dia juga pemanggil multi-elemen? Aku tidak yakin tentang itu. Apakah menurut Anda ada begitu banyak pemanggil multi-elemen? Sudah cukup baik bagi Anda untuk bertemu satu. Baiklah, baiklah. Pembatasan sudah berakhir. Sudah waktunya bagi kita untuk berangkat. Beberapa pedagang masuk dengan cepat, meninggalkan yang terakhir berdiri di sana sambil berpikir. Summoner multi-elemen di dunia adalah yang terbaik dari yang terbaik, dan pastinya tidak banyak dari mereka. Yun Feng dan Feng Yun sama saja. Namun, Yun Feng tidak pernah menyangka bahwa nama Yun Feng akan disebutkan di benua tengah ini. Arai teleportasi di kota 100 daun adalah arai teleportasi berskala besar. Itu sangat stabil dan aman. 10 orang bisa diteleportasi sekaligus. Keenam anggota sekolah Juxing dan Erlei, yang bersembunyi, tentu tidak akan menjadi masalah. Beberapa dari mereka berdiri di teleportation array. Saat cahaya array teleportasi berkilauan, swish. Beberapa dari mereka sudah menghilang dari teleportation array. Tekanan ruang yang familiar datang lagi, tapi kali ini, perasaan itu jauh lebih ringan. Itu seperti bulu menyapu kulit mereka. Itu hanya menyentuh mereka dengan lembut dan bahkan tidak meremasnya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, saluran luar angkasa sepertinya mengarah ke ketidakterbatasan. Semua orang merasa sedikit mual dan ingin muntah. Meskipun Penatua kelima tidak menunjukkannya, dia juga mengerutkan kening. Tidak apa-apa jika waktu teleportasi spasial singkat, tetapi begitu terlalu lama, manusia pasti akan merasa tidak nyaman di ruang yang terdistorsi. Ketika semua orang akan pingsan, bau udara segar akhirnya datang samar-samar. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Tampaknya akhir dari perjalanan ini, Pulau Yuelun, sudah di depan mata. Desir, cahaya menyilaukan tiba-tiba bersinar. Yun Feng dan yang lainnya menyipitkan mata sedikit dan melihat beberapa orang dalam cahaya yang berkilauan, seolah-olah mereka sudah menunggu di samping. Selamat datang di Pulau Yuelun, siswa sekolah Juxing. Setelah beradaptasi dengan cahaya yang kuat, Yun Feng akhirnya bisa membuka matanya sepenuhnya dan melihat dengan jelas bahwa mereka berada di kotak kecil yang relatif kosong. Arai teleportasi tepat di bawah kaki mereka, dan ada arai teleportasi lain tidak jauh dari sana. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang tenang dengan beberapa kerutan tipis di wajahnya. Dia terlihat sangat muda dan hampir seusia dengan tetua kelima. Namun, penampilan tidak berarti apa-apa di benua tengah. Begitu seseorang memasuki level raja, meskipun mereka meningkat, penampilan mereka selalu bisa tetap dalam kondisi saat ini. Kamu terlalu baik, Feng Lin. Penatua kelima mencibir orang itu, seolah-olah dia sangat tidak ramah. Pihak lain tidak keberatan sama sekali. Dia masih melirik Penatua kelima dengan lembut. Xing Yao, sudah berapa lama sejak kita berdua terakhir bertemu? Benar-benar di luar dugaan saya bahwa Anda adalah Penatua terkemuka kali ini. Itu bukan satu-satunya hal yang akan mengejutkanmu, kata Penatua kelima dengan dingin. Beberapa anak muda Juxing sedikit terkejut. Mungkin Penatua kelima memiliki dendam lama dengan Feng Lin. Yun Feng merenung dalam benaknya. Mengapa tetua kelima bersikeras menjadi pemimpin tetua saat itu? Erlei tidak ditemukan, karena Yun Feng telah menjejalkannya ke Istana Naga secara paksa. Jika Erlei bisa menjadi kartu truf terakhir dari kejuaraan ini, dia pasti tidak bisa menunjukkannya dengan mudah. Sementara Yun Feng tenggelam dalam pikirannya sendirian, dia tiba-tiba menyadari beberapa pasang mata mengukurnya di sisi yang berlawanan dengan niat yang jelas untuk mengujinya.
Beberapa anak muda dengan seragam yang sama di belakang Feng Lin berpikir bahwa mereka tidak akan ketahuan jika mereka menaksirnya secara diam-diam, tetapi untuk Yun Feng dan Tian Kui, mereka sangat jelas. Energi bertarung dan kekuatan mental mereka terlempar kembali ke pihak lain tanpa ragu-ragu. Beberapa anak muda itu langsung gemetar dan mundur setengah langkah dengan panik. Penatua kelima terkekeh. Masih terlalu dini untuk pengujian. Akan ada banyak peluang di kejuaraan. 1128 kejuaraan dimulai, 5. Feng Lin tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum lembut. Beberapa anak muda di belakangnya tidak berani melakukan hal lain lagi. Mereka berdiri di sana dengan patuh dan mengukur Yun Feng dan Tian Kui bolak-balik. Pada saat ini, teleportation array tidak jauh memancarkan seberkas cahaya. Beberapa sosok muncul dengan kutukan. Saat cahaya menghilang, wajah tetua kelima benar-benar menjadi gelap. Beberapa anak muda Juxing segera menjadi waspada. Rong Xin tidak bisa membantu tetapi bergumam, aku tidak menyangka akan bertemu dengan beberapa pecundang dari Star Cloud School secepat ini. Orang-orang yang datang berasal dari Star Cloud School. Orang yang memimpin bukanlah penatua ketiga yang pergi ke Juxing untuk memprovokasi mereka terakhir kali, tetapi seorang lelaki tua yang serius dengan wajah persegi. Di antara 5 anak muda di belakangnya, ada prajurit kelas 9 yang pernah ke Juxing, dan 4 lainnya semuanya adalah wajah baru. Orang-orang dari Star Cloud School juga ada di sini. Haruskah saya mengatakan bahwa Anda ditakdirkan? Feng Lin terkekeh dan tersenyum pada orang-orang dari Star Cloud School. Selamat datang di Pulau Yuelun. Potong omong kosong. Tetua yang memimpin tim sekolah Star Cloud tampak kedinginan. Feng Lin tidak terpengaruh sama sekali. Dia masih berkata dengan lembut, Leng Mi, kejuaraan belum dimulai, tapi kamu sudah sangat marah, bukan? Jangan mengira aku akan baik padamu hanya karena Hua Feng adalah penyelenggaranya. Tentu saja, ada juga kamu. Leng Mi berbalik dan menatap tetua kelima. Penatua kelima tidak mau kalah dan menjadi dingin. Bagaimana Leng Jue, yang datang untuk memprovokasi kita terakhir kali? Apakah dia sudah sembuh? Apa yang dia katakan membuat ekspresi Leng Jue berubah drastis. Terakhir kali, Leng Jue ingin menyerang Yun Feng, tetapi penatua kelima menyerangnya pada saat yang sama dan dia terluka parah. Juga, seorang summoner meninggal dan seorang prajurit kelas 8 terluka. Meskipun mereka mendapat informasi tentang Yun Feng, mereka tetap membayar mahal. Kami sudah mengetahui berapa banyak kartu truf yang dimiliki Juxing. Dalam kontes persahabatan kali ini, kami akan menebus apapun yang hilang di sekolah Juxing. Leng Mi berkata dengan dingin sambil melirik Yun Feng dengan niat membunuh yang ganas di matanya. Penatua kelima melangkah maju dan berdiri di belakang Yun Feng. Jika kamu berani menyentuh gadis ini, kamu harus melewatiku dulu. Leng Mi melirik kedua cincin kontrak di jari penatua kelima dan segera tidak mengatakan apa-apa lagi. Kontes persahabatan antara 3 akademi belum dimulai, namun suasana antara 3 akademi sudah menjadi tegang dan dingin. Jika mereka memiliki konflik, mereka mungkin akan menembak kapan saja. Sekarang kalian semua ada di sini pada waktu yang sama, aku tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Anda harus berdiskusi dengan kami tentang pengaturan dan proses kejuaraan. Hua Feng telah mengatur tempat untukmu. Biarkan beberapa anak muda ini membawa Anda ke sana terlebih dahulu. Feng Lin tersenyum lembut. Penatua kelima dan Leng Mi saling memandang dan mata mereka bertemu di udara. Baiklah, kata Leng Mi. Dia berbalik dan membisikkan beberapa patah kata. Tetua kelima juga berbalik dan menatap Yun Feng dan Tian Kui. Jika mereka berani menyerang, kamu tidak perlu menahan diri. Tian Kui tertegun sejenak, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yun Feng juga mengangguk dengan lembut. Penatua kelima akhirnya berbalik dan mengikuti Feng Lin ke dalam bersama Leng Mi. 3 orang yang menekan situasi berangsur-angsur menjauh dan akhirnya menghilang dari pandangan. Orang-orang muda dari 3 sekolah berdiri bersama dan saling memandang dengan percikan api di mata mereka. Orang-orang dari Juxing dan Star Cloud, tindak lanjuti, kata tim Hua Feng. Mereka terdengar sangat arogan, seolah-olah mereka mengira para tamu harus rendah hati ketika mereka datang ke wilayah orang lain. Tidak ada orang dari Juxing yang mengatakan apapun, tetapi orang-orang dari Star Cloud langsung meledak. Katakan itu lagi jika kamu punya nyali. Prajurit kelas 9 melangkah maju saat energi bertarung kelas 9 menyapu dengan gila-gilaan. Tim Hua Feng segera menjadi pucat dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Tolong, ikutlah dengan kami.
Beberapa orang dari Star Cloud School tertawa terbahak-bahak. Prajurit kelas 9 itu melirik Yun Feng. Tim Juxing hanyalah sekelompok pecundang. Kamu, Rong Xin hendak melawan, tapi Yun Feng menahannya dengan kuat. Yun Feng melirik dengan mata hitamnya dan menatap raja kelas 9 itu. Ada rasa dingin yang tak terlukiskan jauh di matanya. Tampaknya beberapa orang belum cukup diberi pelajaran. Ekspresi raja kelas 9 sedikit berubah. Dia melirik Yun Feng beberapa kali dengan waspada. Yun Feng terkekeh dan berbalik, berpura-pura tidak bersungguh-sungguh. Aku ingin tahu siapa yang datang untuk memprovokasi kita. Pelajaran terakhir kali tidak cukup menyedihkan bagi mereka. Tampaknya orang-orang ini ingin keadaan menjadi lebih buruk. Rong Xin tertawa terbahak-bahak, begitu pula Tian Kui. Prajurit tingkat raja kelas 9 dari sekolah Star Cloud hampir berubah menjadi hijau. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dia derita di Juxing terakhir kali sepanjang hidupnya. Dia, prajurit kelas 9 dari tingkat raja mengepalkan tinjunya begitu keras hingga mengeluarkan suara berderit. Dia tiba-tiba mengangkat lengannya. Feng Yun, kali ini, aku bersumpah akan menghapus penghinaan di masa lalu. Yun Feng tidak peduli sama sekali. Rong Xin berpikir dengan sombong, kamu sudah cukup baik bahwa Anda tidak ditebang. Prajurit kelas 9 dari sekolah Star Cloud meremas tulangnya begitu keras hingga mengeluarkan suara berderit. Tapi Yun Feng tidak peduli sama sekali. Wajahnya langsung memerah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Rong Xin datang ke sisi Yun Feng dan tertawa kecil. Saudari muda, kamu terlalu tenang. Apa kau akan menghajar orang ini sampai dia kencing di celana? Yun Feng melirik Rong Xin dengan aneh. Itu hanya gonggongan anjing. Kenapa kamu harus peduli tentang itu? Rong Xin langsung terpana. Tian Kui tidak bisa menahan tawa pelan di sampingnya. Feng Yun benar. Rong Xin, mengapa kita harus peduli dengan orang seperti itu? Rong Xin menggaruk kepalanya dan terkekeh. Mengerti, mengerti. Di bawah pimpinan Hua Feng dan beberapa murid muda, para kontestan Juxing dan Star Cloud dibawa ke tempat yang sunyi. Kedua halaman itu bersebelahan. Yun Feng tidak bisa menahan senyum mengejek saat melihat ini. Dia benar-benar tidak tahu apakah Hua Feng melakukan ini dengan sengaja. Ini adalah kediaman yang telah diatur Hua Feng untukmu. Harap tetap di sini dalam beberapa hari mendatang. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk menemukan kami kapan saja. Kami tinggal tidak jauh. Beberapa anak muda Hua Feng pergi dengan tergesa-gesa setelah mengatakan itu. Lebih baik mengevakuasi dengan cepat dari 2 tong bahan peledak yang akan meledak ini. Betapa sialnya. Beberapa kata tiba-tiba datang dari sisi Star Cloud. Prajurit kelas 9 melirik beberapa orang Juxing dan berjalan ke halaman bersama orang-orang Star Cloud. Hanya ada raut enggan di wajahnya. Melihat itu, Rong Xin mau tidak mau muntah hebat. Betapa menjijikkan. Mereka pikir kami ingin tinggal di sebelah mereka. Bab 1129. 1129 tak terduga, 1. Betul sekali. Mengapa orang-orang dari Star Cloud begitu sombong? Aku sangat marah. Beberapa anak muda lainnya juga mengatakan ketidakpuasan. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berjalan ke halaman. Tian Kui hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kalian, apakah kalian lupa apa yang diminta para tetua saat kalian keluar? Selain itu, sulit bagimu untuk mencapai apapun dengan pikiran yang terburu-buru. Saat ini, mereka bertiga, termasuk Rong Xin, terdiam. Dibandingkan dengan mereka, Feng Yun dan Tian Kui, yang selalu stabil seperti gunung, sedikit menjadi panutan. Temperamen dan kondisi mental mereka juga setingkat lebih tinggi. Rong Xin terkekeh lagi. Kamu benar. Mengapa kita harus bersaing dengan sekelompok anjing? Lebih baik tidak membicarakannya. Beberapa dari mereka memasuki halaman satu demi satu. Halamannya tidak besar, tapi cukup untuk ditinggali 10 orang. Dekorasinya cukup kuno. Selain fasilitas yang diperlukan, tidak ada yang lain. Rong Xin tidak bisa menahan bibirnya saat melihat itu. Betapa pelit. Tian Kui melirik ke beberapa rumah dan berkata, tinggalkan ruangan di tengah untuk tetua kelima. Kami akan memilih satu secara acak dan beristirahat sebentar sebelum datang ke atrium. Kita harus mendiskusikan sesuatu. Beberapa dari mereka masing-masing menemukan kamar. Yun Feng secara acak memilih satu dan masuk. Tidak ada yang lain di dalamnya kecuali tempat tidur, meja, kursi, dan satu set mangkuk teh. Kamarnya juga tidak besar.
Tampaknya agak tidak masuk akal bagi Hua Feng untuk menggunakan ruangan seperti itu untuk menjamu tamu yang datang dari jauh, tetapi Yun Feng tidak peduli. Begitu dia duduk, dia mendengar raungan marah datang dari Istana Naga. Yun Feng, biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Raungan marah Erlei terus keluar. Bibir merah Yun Feng hanya sedikit melengkung. Setelah dia memasukkan Erlei, dia ingin keluar secara paksa dengan kekuatannya sendiri, tetapi Istana Naga yang ditinggalkan oleh tuannya terlalu kuat. Erlei tidak bisa keluar sama sekali, kecuali Yun Feng setuju. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu keluar ketika saatnya tiba. Jika kamu terus berteriak dan membangunkan senior Yao Guang, kamu akan menderita. Suara malas Yun Feng datang. Erlei, yang ingin menggores dinding di tingkat kedua Istana Naga, tiba-tiba tertegun. Kemudian, dia secara mengejutkan tidak mengaum lagi. Sebaliknya, dia berdiri di sana sambil berpikir, memikirkan sesuatu. Apa yang Anda pikirkan? Suara yang agak dalam tiba-tiba terdengar. Erlei segera melompat ke samping dan melihat sosok yang melayang ke sampingnya. Mengapa saya harus memberitahu Anda apa yang saya pikirkan? Kulanyi menyilangkan tangannya dan menatap Erlei dengan malas, seolah dia sama sekali tidak tertarik padanya. Aku hanya bertanya. Erlei memandang Kulanyi dengan waspada. Dia berdiri di sisi lain dari ruang kosong, jauh sekali. Kulanyi duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Saya akan berkultivasi. Lebih baik kau diam. Tenggorokan Erlei menegang. Dia melirik Kulanyi beberapa kali dengan waspada. Melihat dia tampaknya benar-benar memasuki mode kultivasi, dia akhirnya merasa lega. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Erlei tiba-tiba mengerutkan kening dan mengangkat rambut berantakan yang menutupi pipinya dengan tangannya, memperlihatkan sepasang mata sipit. Ada tahi lalat emas di sudut salah satu matanya yang memancarkan cahaya keemasan redup. Apa sebenarnya tempat ini? Siapa sebenarnya yang memberi Yun Feng barang-barang yang dia miliki? Tangan Erlei perlahan mendarat dan rambutnya yang berantakan menutupi mata sipitnya lagi, begitu juga tahi lalat emas itu. Dia mengetahui nama ini secara tidak sengaja dari pria itu. Pada awalnya, dia mengira pria itu agak melebih-lebihkan, tapi sekarang, sepertinya itu adalah kebenaran. Yun Feng, Erlei bergumam pelan saat tatapan matanya tidak bisa membantu tetapi membakar lebih banyak lagi. Setelah beristirahat sejenak dan menyesuaikan kondisinya, Yun Feng mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Yang lainnya sama. Kelima anak muda itu duduk di atrium. Tian Kui berkata dengan suara rendah, dalam pertandingan persahabatan antara tiga akademi kali ini, Juxing berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Terakhir kali, melalui provokasi mereka, Star Cloud mengetahui seberapa kuat kita, yang mengurangi peluang kita untuk menyerang lebih dulu dalam kontes persahabatan. Memang, Suster Junior terungkap sebelumnya sebagai pemanggil multi-elemen, yang membuat Juxing menderita kerugian tertentu. Kuncinya adalah kita tidak tahu banyak tentang kartu truf Hua Feng dan Star Cloud. Rong Xin, yang biasanya bodoh, menjadi serius saat ini. Tian Kui mengangguk. Saya pikir kita harus mencoba yang terbaik untuk menghindari pertarungan dan menyembunyikan kekuatan kita sebelum pertandingan persahabatan dimulai secara resmi. Meskipun Feng Yun telah terungkap, saya percaya bahwa ini bukanlah semua kekuatannya. Dia hanya menggunakan 50% kekuatan pemanggil multi-elemen terakhir kali. Tian Kui menatap Yun Feng sambil tersenyum. Yun Feng terkekeh. Tidak juga. Aku tidak sekuat itu. Saudari junior, jangan terlalu rendah hati. Situasi Juxing saat ini dapat dianggap sebagai berkah campuran. Rong Xin terkekeh dan kemudian menjadi serius. Memang, itu sebabnya kita harus menemukan cara untuk menghasilkan cairan kuali emas. Masalah ini mendesak. Yun Feng sedikit mengernyit. Apakah Tian Kui bermaksud menggunakan cairan kuali emas untuk meningkatkan efek ramuan hingga membuat semua orang tercengang? Tapi kakak senior Kui, di mana kita bisa menemukan apoteker tingkat master seperti itu? Benar, kakak senior Kui. Selain itu, kami tidak terbiasa dengan tempat ini. Bagaimana kita harus melakukannya? Tian Kui juga mengerutkan kening. Dia merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Selain itu, orang luar tidak boleh tahu tentang ini. Akan merepotkan jika orang-orang dari Hua Feng atau Star Cloud mengetahuinya. Bahkan lebih tidak mungkin untuk mencari secara diam-diam seperti ini. Yun Feng melirik orang-orang ini. Dia tahu bagaimana cairan kuali emas diproduksi. Metode ini tentu saja tidak dapat dibagikan,
tetapi untuk cairan kuali emas, dia dapat mensponsorinya. 1 tetes cukup untuk 1 botol. Beberapa botol ramuan hanya beberapa tetes. Jika Juxing ingin menonjol dalam kontes 3 akademi kali ini, langkah ini tidak mustahil. Kartu truf dari 2 sekolah lainnya semuanya tidak diketahui. Jika dia bisa mengisi kartu truf lain untuk Juxing, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Dia bisa memberi mereka cairan kuali emas, tetapi dia harus melakukannya dengan terampil tanpa menimbulkan kecurigaan. Serahkan ini padaku, kata Yun Feng dengan santai. Mata Tian Kui tiba-tiba cerah. Betulkah, Feng Yun? Jika Anda bersedia membantu, itu bagus sekali. Tian Kui, saudari junior kita tidak tahu bagaimana cairan kuali emas diproduksi. Dia mungkin sedang mencari seseorang. Apakah saya benar, adik perempuan junior? Rong Xin berkedip dan Yun Feng terkekeh. Memang sangat sulit menemukan cara untuk menghasilkan cairan kuali emas, tetapi tidak sulit untuk menemukan cairan kuali emas. Setelah mengatakan itu, Yun Feng membalik tangannya dan sebuah botol kecil muncul di depan semua orang. Ada lapisan larutan emas yang sangat tipis di bagian bawah botol, memancarkan kilau yang indah. 1130 tak terduga, 2. Apakah ini cairan kuali emas? Tian Kui berkata dengan bersemangat. Rong Xin tertegun. Bagaimana adik perempuan juniornya mendapatkan ini? Saya cukup beruntung mendapatkan beberapa di gua itu saat itu, tetapi saya tidak tahu apa itu, jadi saya tidak mengeluarkannya. Belakangan, saya mendengar tetua ramuan menyebutkannya dan menemukan bahwa ini adalah cairan kuali emas. Eugene juga mendapat sedikit saat itu dan memberikannya kepada guru, kata Tian Kui sambil melihat botol kecil itu lagi. Hanya ada beberapa tetes cairan di dalamnya. Bahkan jika Yun Feng mengeluarkannya, itu tidak akan berguna. Meskipun tidak banyak, tetua ramuan pernah berkata bahwa 1 tetes saja sudah cukup untuk meningkatkan efek obatnya. Seharusnya ada beberapa tetes cairan kuali emas di dalamnya. Seharusnya sudah cukup. Saudari junior, benda ini sangat berharga. Hanya ada beberapa tetes. Mengapa Anda mengeluarkannya untuk kami? Rong Xin menatap Yun Feng dengan mata berbinar. Tian Kui juga mengerutkan kening. Feng Yun, kamu. Yun Feng tersenyum. Tidak apa, benda ini juga bukan milikku. Sangat berharga jika saya dapat membantu Juxing sekarang. Tentu saja, jika Yun Feng menginginkannya, dia bisa saja meminta pohon kuali emas untuk memeras lebih banyak. Dia adalah orang yang tidak perlu khawatir tentang cairan kuali emas di dunia ini. Jika Juxing bisa menang kali ini, itu semua akan menjadi pujianmu. Tian Kui menatap Yun Feng dalam-dalam, tapi Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Ramuan ini hanya bisa memperbaiki kita dalam waktu singkat. Yang bisa membuat Juxing menang adalah kekuatan kita. Ramuan itu hanya bantuan. Tanpa aku, kamu akan tetap sama. Yang lain sangat berterima kasih dalam pikiran mereka. Mereka merasa bahwa Feng Yun benar-benar tanpa pamrih. Apakah orang lain akan melakukan ini jika mereka memiliki barang yang begitu berharga? Tidak ada yang berani begitu yakin. Siapa yang tidak ingin memiliki hal-hal baik sendirian? Citra Yun Feng di benak semua orang mau tidak mau menjadi jauh lebih megah. Dia menambahkan setetes cairan kuali emas ke masing-masing ramuan mereka. 4 tetes. Hanya ada 4 tetes di botol kecil itu. Setelah memberikannya kepada Rong Xin, tidak ada yang tersisa. Rong Xin segera menyerahkan ramuan di tangannya kepada Yun Feng. Saudari junior, ayo bertukar. Yun Feng mendorongnya kembali sambil tersenyum. Tidak, aku tidak membutuhkan ini. Tetapi, aku benar-benar tidak membutuhkan ini. Yun Feng terkekeh. Tian Kui mengulurkan tangan dan memasukkan botol ramuan itu ke tangan Rong Xin. Apakah pemanggil multi-elemen membutuhkan bantuan ramuan? Dibandingkan dengan Feng Yun, Rong Xin, kaulah yang membutuhkan ramuan. Rong Xin menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Kamu benar. Dengan kekuatan suster junior, dia memang tidak membutuhkan bantuan ramuan, aku terlalu khawatir. Tidak perlu memberi tahu penatua kelima tentang ini. Kami sudah menggunakan semua Golden Cauldron Fluid. Perlakukan saja itu sebagai kejutan untuk penatua kelima, kata Tian Kui. Yang lainnya langsung mengangguk. Cairan kuali emas sudah habis. Apa gunanya memberitahunya? Beberapa dari mereka menyimpan ramuan dengan hati-hati. Pada saat ini, penatua kelima masuk. Kalian semua ada di sini. Penatua kelima, Tuan.
Mereka berlima bangkit. Tetua kelima masuk dan duduk. Dia memandang orang-orang muda di depannya dengan sedikit keseriusan di matanya dan perlahan berkata, 3 akademi baru saja berdiskusi dan menetapkan prosedur dan banyak aturan untuk kejuaraan kali ini. Saya akan memberitahu Anda tentang mereka. Di bawah deskripsi penatua kelima, Yun Feng mengetahui proses kasar persaingan antara 3 akademi. Lomba persahabatan ketiga akademi kali ini dibagi menjadi 2 bagian. Salah satunya adalah kompetisi tim, dan yang lainnya adalah kompetisi individu. Kontes persahabatan kali ini menyangkut peringkat dan kekuatan ketiga akademi. Meski kekuatan individu itu penting, kekuatan kelompok tidak bisa diabaikan. Seseorang tidak bisa menahan langit sendirian. Mereka selalu membutuhkan pendamping. Kompetisi tim dan kompetisi individu keduanya mengadopsi sistem poin. Pada akhirnya, poin dari kompetisi tim dan kompetisi individu akan ditumpuk untuk peringkat. Persaingan individu tidak lebih dari pertarungan arena. Peringkat akan ditentukan oleh putaran pertempuran. Setelah tempat ke-8, tidak akan ada poin. Tempat ke-8 akan memiliki 1 poin. Sedemikian rupa, tempat ke-4 akan memiliki 5 poin, tempat ke-3 akan memiliki 10 poin, tempat kedua akan memiliki 15 poin, dan tempat pertama akan memiliki 20 poin. Tampaknya jika mereka ingin memenangkan keuntungan yang jelas, mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk masuk ke 3 besar. Aturan kompetisi tim lebih menarik. Tempat kompetisi tim adalah hutan lebat yang disebut hutan Inocen. Aturan kompetisi tim adalah menemukan dan memanen. Ada 2 jalur untuk dipilih. Salah satunya adalah mengumpulkan tumbuhan yang ditunjuk, dan yang lainnya adalah mengumpulkan binatang ajaib, hidup atau mati. Hanya ada 3 herbal yang ditunjuk. 5 poin dari Long Yue Grass, 10 poin dari Starfade Stone, dan 15 poin dari Shadowless Flower. Binatang ajaib sedikit lebih sederhana. 1 poin untuk setiap Magic Beast kelas 5 King level, 2 poin untuk setiap Magic Beast kelas 6, 3 poin untuk setiap Magic Beast kelas 7, 5 poin untuk Magic Beast kelas 8 dan 10 poin untuk Magic Beast kelas 9. Dibandingkan dengan mengumpulkan Magic Beast, tampaknya lebih mudah mendapatkan poin dengan mengumpulkan herbal. Setelah penatua kelima mengatakan itu, semua orang merasakan hal yang sama, tetapi Yun Feng tidak berpikir demikian dalam benaknya. Titik-titik herbal diatur sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa herbal ini bukan jenis biasa. Yun Feng belum pernah bersentuhan dengan ketiga ramuan ini sebelumnya. Sepertinya dia harus melihat-lihat catatan yang ditinggalkan oleh tuannya nanti. Setelah menjelaskan aturan umum, penatua kelima menghela nafas pelan. Anda harus ingat bahwa Juxing tidak perlu mendapatkan tempat pertama dalam kontes kali ini. Jangan gegabah dalam kontes ini. Sudah cukup jika Anda belajar sesuatu bahkan jika Anda tidak mendapatkan tempat pertama. Bahkan jika Juxing mendapat tempat ketiga, semua orang di Juxing akan bangga padamu. Beberapa anak muda itu langsung terdiam. Tian Kui bertanya, tetua kelima, seberapa kuat sebenarnya Star Cloud dan Hua Feng? Penatua kelima menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengetahuinya sama sekali, tapi mudah ditebak. Mereka semua memiliki kartu truf mereka sendiri. Itu tergantung pada apakah kartu trufnya kuat atau tidak. Dengan kekejaman Star Cloud, kartu truf mereka pasti tidak terduga. Kita harus waspada. Hua Feng diam, tapi ada sedikit keanehan. Kita masih harus waspada. Rong Xin mengerutkan kening dan berkata. Penatua kelima meliriknya. Jangan khawatir dengan persaingan. Jika sesuatu terjadi, aku akan berada di sini. Rong Xin terkekeh. Penatua kelima bangkit. Kompetisi tim akan diadakan dalam 5 hari. Beberapa dari Anda harus berdiskusi. Kedua rute tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bukan tidak mungkin mengumpulkan keduanya sekaligus. Penatua kelima bangkit dan pergi setelah mengatakan itu, meninggalkan 5 anak muda yang duduk di sana. Menemukan tumbuhan dan berburu binatang ajaib tampaknya tidak bertentangan, tetapi jika kita melakukan keduanya, saya khawatir kita harus berusaha keras, kata Tian Kui dengan sungguh-sungguh. Kakak senior Tian Kui, meskipun poin dari binatang ajaib relatif rendah, masih mudah bagi kita untuk membunuh binatang tingkat raja kelas 5. Begitu kita memiliki keunggulan dalam jumlah, bukankah poin kita juga akan bertambah? 1131 tak terduga 3. Kupikir tidak apa-apa untuk mengumpulkan herbal. 1 ramuan sebanding dengan beberapa binatang sihir tingkat raja kelas 5. Apakah menurut Anda binatang sihir tingkat raja kelas 5 seperti kelinci kecil,
tidak dapat menolak sama sekali. Tian Kui melirik Yun Feng. Feng Yun, bagaimana menurutmu? Yang lainnya segera terdiam dan menatap Yun Feng dengan mata mereka. Yun Feng merenung sejenak dan berkata, meskipun titik ramuannya banyak, seharusnya jumlahnya sangat sedikit. Tidak mudah menemukan mereka. Kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Dan dalam hal binatang ajaib, kita hanya bisa menantang binatang ajaib tingkat tinggi untuk mendapatkan poin tinggi. Jika lawan kita memburu Magic Beast kelas 8, kita harus memburu 10 Magic Beast tingkat Raja kelas 5 untuk mengimbangi perbedaannya. Waktu dan tenaga yang kita habiskan akan terlalu banyak. Selain itu, sangat sulit bagi kami untuk mempertahankan kondisi optimal kami untuk waktu yang lama dalam pertarungan beruntun. Saudari junior, aku mengerti. Daripada berburu binatang kelas 5 dan kelas 6 itu, lebih baik menantang binatang kelas 8 dan kelas 9. Meskipun sulit bagi kami berlima untuk menghadapi monster kelas 8 dan kelas 9 bersama-sama, itu tidak akan menjadi masalah. Begitu kita bisa memburu beberapa dari mereka, kita akan bisa memperlebar jarak antara kita dan yang lainnya. Saya tidak berpikir itu sesederhana itu. Star Cloud dan Hua Feng pasti punya rencana yang sama, bukan? Apa yang dikatakan Tian Kui membuat orang lain terdiam lagi. Pada akhirnya, Yun Feng tersenyum. Itu tergantung pada apakah kita bisa menemukan tanaman obat saat berburu binatang ajaib. Rong Xin tertawa terbahak-bahak. Juxing selalu beruntung, atau kita tidak akan menerima murid seperti suster junior. Yang lain juga tertawa. Apa yang dikatakan Rong Xin benar. Sepertinya kita masih memiliki peluang untuk menang, kata Tian Kui sambil tersenyum. Yang lain segera menjadi lebih percaya diri, tapi Yun Feng terlihat serius. Dia mengetuk meja dengan lembut dengan jarinya. Jangan senang terlalu dini. Begitu kompetisi tim dimulai, kita akan menghadapi situasi lain. Apa? Yang lain semua bertanya. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap saat dia menunjuk ke meja. Perampokan. Wajah Tian Kui tiba-tiba menjadi gelap. Ya, kenapa aku melupakannya? Begitu kompetisi tim dimulai, keuntungan akan mengarah pada bahaya dan penjarahan. Hanya ada begitu banyak sumber daya. Pasti akan ada perkelahian. Brengsek. Apakah seseorang akan merampok kita secara terbuka? Rong Xin, peraturan tidak mengatakan bahwa perampokan itu dilarang. Jelas ini diperbolehkan. Apa yang dikatakan Tian Kui langsung membuat jantung Rong Xin membeku dan tubuhnya menyusut. Apa yang sedang terjadi? Perilaku seperti itu diperbolehkan. Tidak ada yang salah dengan itu. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankannya di dunia ini, orang lain pasti akan menggantikan Anda. Kata-kata dingin Yun Feng seperti seember air dingin yang disiramkan ke Rong Xin. Murid-murid ini, yang tidak pernah meninggalkan akademi, memiliki terlalu sedikit pengalaman di dunia ini. Mungkin mereka tahu kekejaman dunia ini, tapi mereka tidak pernah mengalaminya sama sekali. Saudari junior, Rong Xin menatap wajah dingin Yun Feng dan merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Tian Kui mengangguk. Feng Yun benar. Ada banyak orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Jika kita ingin berhasil dalam kontes persahabatan 3 akademi kali ini, segala cara akan berhasil. Ramuan bisa berhasil, tapi perampokan juga bisa. Kakak Kui, apakah kita harus merampok juga? Tidak, Juxing tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kami tidak merampok orang lain. Kita hanya perlu melindungi diri kita sendiri. Apa yang dikatakan Tian Kui membuat suasana hati semua orang sedikit lebih tinggi. Ya itu betul. Kami melindungi diri kami sendiri. Siapapun yang berani merampok kami dapat mencoba. Yun Feng tidak santai sama sekali dalam pikirannya. Dalam lingkungan seperti itu, dia harus berusaha keras untuk menemukan tumbuhan dan berburu binatang ajaib. Bagaimana jika seseorang memanfaatkannya saat dia kelelahan? Tampaknya mempertahankan kekuatannya adalah kuncinya. Haruskah kita berlima bergerak bersama atau berpisah? Seseorang bertanya. Tian Kui menatap Yun Feng. Yun Feng terkekeh. Keduanya tampaknya memiliki pemikiran yang sama. Kami akan berpisah. Feng Yun dan saya akan memimpin 2 kelompok. Rong Xin, kamu akan pergi dengan Feng Yun. Kedua summoner akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, sementara kami bertiga akan berada di grup lain. Yun Feng mengangguk. Saya khawatir Star Cloud dan Hua Feng memiliki rencana yang sama. Kompetisi tim kali ini bukan hanya tentang waktu dan kekuatan. Yang paling penting adalah keberuntungan.
Berbicara tentang keberuntungan, siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka lebih beruntung dari Yun Feng? Setelah diskusi, semua orang kembali ke kamar mereka. Meski hanya ada 5 hari, mereka bisa berkonsolidasi sebanyak mungkin. Yun Feng mengeluarkan catatan yang ditinggalkan oleh tuannya dan mulai membaca. Ketiga ramuan itu semuanya dicatat dalam buku. Yun Feng tidak bisa menahan senyum mengejek setelah membacanya. Hua Feng punya rencana bagus kali ini. Semua peserta bekerja keras untuk menemukan 3 ramuan ini untuk mereka. Ketiga ramuan ini adalah ramuan yang dibutuhkan untuk formula tingkat master. Tampaknya Hua Feng ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkannya, tetapi Yun Feng tidak berniat melepaskannya. Apa yang dia temukan pasti miliknya. Setelah mengembalikan catatan tuannya, Yun Feng tiba-tiba menemukan ada sebuah buku di gelang yang sudah lama dia lupakan. Dia membalik pergelangan tangannya dan buku itu muncul di tangan Yun Feng. 3 kata besar dicetak di tengah buku, Bistaming Teknik. Ini adalah hadiah dari Tuan Zheng Ran dari Mercenary Union saat itu dan dia tidak pernah menggunakannya. Jika dia tidak melihatnya secara kebetulan, dia akan melupakannya. Yun Feng melihat teknik menjinakkan binatang di tangannya saat kilatan cahaya tiba-tiba melintas di benaknya. Binatang ajaib yang mereka buru dalam kompetisi tim kali ini tidak harus berupa mayat. Jika mereka masih hidup, mereka pasti sudah cukup juga. Jika dia bisa mengasuh beberapa anggota sekolah Juxing ini menjadi penjinak, bahkan jika mereka pemula, pasti akan lebih mudah bagi mereka untuk berurusan dengan binatang ajaib. Bagaimanapun, dia berada di tim yang sama dengan Rong Xin. 3 anggota lainnya hanya bisa bertarung tanpa ada jalan lain. Munculnya teknik menjinakkan binatang membuat pikiran Yun Feng berputar cepat dan senyum di sudut mulutnya menjadi semakin lebar. Sepertinya Juxing akan mengejutkan semua orang kali ini. Dalam 5 hari berikutnya, gerbang halaman Juxing ditutup. Beberapa kontestan bahkan tidak menunjukkan kepala mereka. Perwakilan Star Cloud, yang tinggal di sebelah, mengintip dari waktu ke waktu, tetapi tidak dapat menemukan berita apapun. Mereka tidak bisa membantu tetapi mendengus. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mereka pasti berusaha meningkatkan kekuatan mereka dalam 5 hari ini. Berapa banyak yang bisa mereka tingkatkan dalam 5 hari? Namun, ini bukanlah pemandangan di halaman Juxing. Selain Yun Feng, beberapa dari mereka semua mempelajari buku dengan senang hati. Itu adalah teknik menjinakkan binatang yang dikontribusikan oleh Yun Feng. Ketika Yun Feng mengeluarkan teknik menjinakkan binatang, itu benar-benar membuat takut beberapa anak muda ini, terutama Rong Xin. Dia benar-benar berpikir bahwa Yun Feng adalah gudang harta karun yang memiliki semua barang bagus. 1132 tak terduga, 4. Sebagai seorang pemanggil, Rong Xin tidak perlu mempelajari tekniknya, tetapi dia sangat penasaran dan juga menjulurkan kepalanya untuk mempelajarinya bersama. Meskipun penjinak tidak sebagus summoner, mereka masih merupakan profesi yang menarik. Kemampuan mereka yang sangat dekat dengan summoner juga membuat orang mendambakan. Tian Kui dan yang lainnya sangat bersemangat. Meski hanya dalam waktu singkat dan mereka tidak bisa belajar banyak, antusiasme mereka sangat tinggi. Tian Kui dan yang lainnya memang elit Juxing. Mereka sudah menemukan beberapa trik hanya dalam 1 hari. Mereka akan bersemangat untuk mencoba keesokan harinya. Yun Feng tersenyum dan melepaskan Magic Beast elemen bumi yang dia lelang saat itu. Yun Feng tidak kekurangan Magic Beast, tapi dia pasti melepaskan 3 yang telah dia kontrak, atau early. Bakso masih tertidur. Bahkan jika terbangun, itu mungkin tidak mungkin. Hanya elemen bumi yang cocok. Dalam beberapa hari berikutnya, suara orang jatuh terlentang datang dari halaman sekolah Juxing dari waktu ke waktu. Di sana, itu di sana, lihat aku. Aiya, kamu kabur lagi. Kembali, binatang sihir elemen bumi berlari dengan gesit. Tian Kui dan Rong Xin bersenang-senang mengejarnya. Yun Feng menyaksikan di samping dengan gembira. Binatang sihir elemen bumi yang malang telah menjadi item latihan. Dikejar oleh orang-orang ini sepanjang hari, itu bisa dianggap sebagai mainan. Orang-orang itu bersenang-senang berlatih, tetapi yang lain bingung, terutama para kontestan Star Cloud di sebelah. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi di Juxing. Begitu saja, 5 hari berlalu. Kompetisi tim sudah datang. Pintu pekarangan yang sudah 5 hari tidak dibuka akhirnya dibuka. Saat kelima anggota Juxing keluar, jelas ada senyuman yang sama sekali tidak bisa dipahami orang lain, terutama Rong Xin.
Dia tersenyum sangat bahagia. Secara kebetulan, kontestan Star Cloud juga membuka pintu dan keluar. Saat melihat anggota Juxing, mereka langsung mencibir. Kamu telah menutup pintu selama beberapa hari. Saya pikir Anda melakukan sesuatu. Trik apa yang bisa kamu mainkan? Anggota Juxing tidak marah atau marah. Mereka hanya tersenyum satu sama lain dan berjalan melewati Star Cloud seolah tidak mendengar apapun. Senyum di wajah mereka tidak berkurang sama sekali. Wajah para anggota Star Cloud tidak diragukan lagi menjadi gelap. Para peserta dari 3 sekolah semuanya telah tiba di tempat yang telah ditentukan dan berkumpul. Para tetua dari 3 sekolah sudah menunggu di sana. Penatua kelima belum kembali dalam beberapa hari terakhir. Dia pasti sibuk dengan sesuatu di luar. Ketika Yun Feng dan yang lainnya berjalan mendekat, penatua kelima terkekeh dengan semangat di matanya. Melihat semua orang ada di sini, Feng Lin, yang memimpin tim sekolah Hua Feng, mengeluarkan lencana suara dan mengatakan sesuatu. Kemudian, dia berkata, "Tenang. Kami tidak dapat mengambil tindakan sampai seseorang datang." Penatua kelima berjalan mendekat dan melihat beberapa anak muda dari Juxing. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mau tidak mau bertanya dengan suara rendah, "Apakah ada yang bagus?" Tian Kui terkekeh dan menangkupkan tangan satunya dengan suara rendah. Memang, Feng Yun memberikan solusi yang tidak terduga. Jangan khawatir, tetua kelima. Elder kelima tidak bisa membantu tetapi melihat Yun Feng dengan heran. Yun Feng terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Penatua kelima segera menyipitkan matanya sambil tersenyum. Haha, tidak buruk, tidak buruk. Beberapa anggota sekolah Juxing juga memiliki senyum di wajah mereka dan tentu saja penuh percaya diri dalam pikiran mereka. Orang-orang Star Cloud dan Hua Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika mereka melihat ini. Para tetua yang memimpin tim dari kedua sekolah mau tidak mau melihat ke atas dengan rasa ingin tahu yang kuat. Setelah beberapa saat, seseorang datang dari jauh. Suara udara bergetar dan gesekan terdengar di langit. Kemudian, binatang ajaib terbang muncul di atas kepala semua orang. Orang-orang muda tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Rong Xin mau tidak mau berseru, binatang ajaib terbang ini mungkin bisa membawa kita semua. Tubuh ini. Aku ingin tahu siapa yang mengendalikan binatang ajaib ini, kata Tian Kui dengan suara rendah. Feng Lin maju dan seseorang melompat turun dari belakang binatang raksasa itu. Ketika orang ini mendekat, Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Kakak Wei, kamu di sini. Feng Lin menyambutnya dengan senyuman. Orang itu mengangguk dengan acuh tak acuh dan melirik ke belakang Feng Lin. Dia segera melihat semua kontestan. Ketika dia melihat sosok yang sedikit familiar, dia menyipitkan matanya seperti Yun Feng. Mata mereka bertemu di udara. Yun Feng hanya bisa menghela nafas melihat betapa anehnya takdir di dunia ini. Dia bertemu dengan anggota keluarga Wei, yang disebut paman ketiga, yang dia lihat di arena Outlands ini. Pria itu melangkah melewati Feng Lin dengan lembut. Feng Lin segera mengerutkan kening. Pria itu terus melangkah maju dan langsung berjalan ke Juxing. Mata Feng Lin segera menjadi gelap saat melihat ini, dan orang-orang dari sekolah Star Cloud juga mulai berdiskusi lagi. Melihat pria itu berjalan mendekat, tetua kelima mau tidak mau melangkah maju dan berdiri di depannya. Pria itu melirik penatua kelima dan terkekeh. Dia melihat melewati penatua kelima di mata Yun Feng dengan mata hitam pekatnya. Sudah lama sekali, Feng Yun. Penatua kelima terkejut, dan Feng Lin tertegun. Saudara Wei mengenal Feng Yun. Dia bahkan bertemu dengannya. Kapan ini terjadi? Bagaimana mungkin keluarga Wei memiliki hubungan dengan seseorang dari sekolah Juxing? Kakak Wei, apa yang terjadi? Feng Lin dengan cepat bergegas. Pria itu tersenyum penuh arti. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan saat itu? Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Penatua kelima segera merasa bahwa pria di depannya sepertinya menyiratkan sesuatu. Dia berkata, Feng Lin, siapa ini? Apakah Anda tidak akan memperkenalkan kami? Feng Lin tersenyum sedikit canggung. Dia benar-benar Wei Ting yang dihormati dari keluarga Wei. Dia penjinak terbaik di Pulau Yuelun dan tertua ketiga di keluarga Wei. Orang-orang memanggilnya paman ketiga. Seorang penjinak. Yun Feng mengerti dalam benaknya mengapa binatang raksasa itu berada di bawah belas kasihan keluarga Wei saat itu. Mereka penjinak. Tidak heran Feng Lin mengundangnya ke sini. Binatang ajaib di hutan Inocen harus dikendalikan. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan.
Jika Anda ingin menyentuh orang-orang Juxing, Anda harus melihat apakah saya setuju. Wei Ting langsung mencibir. Feng Yun, apakah ini kemampuanmu untuk dilindungi? Saya pikir Anda adalah junior yang mengesankan. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Yun Feng terkekeh dan berjalan keluar. Tetua kelima sedikit gugup, tapi Yun Feng menggelengkan kepalanya. Menghadapi orang yang lebih tua darinya, Yun Feng tidak gentar sama sekali. Auranya persis sama seperti sebelumnya, yang membuat Wei Ting menatapnya beberapa kali lagi. Aku ingat apa yang kamu katakan. 1133 tak terduga, 5. Sangat bagus. Jika Anda ingat, saatnya mengembalikannya. Anda menyebabkan keluarga Wei menderita kerugian besar saat itu. Sekarang saatnya membayar. Tidak masalah untuk memberikan kompensasi. Namun, itu hanya dendam pribadi di antara kami. Saya pasti akan memberi Anda jawaban setelah kompetisi tim kali ini. Wei Ting mengangkat alisnya dan melirik Yun Feng. Dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Yun akan menjadi murid Juxing. Jelas tidak mungkin baginya untuk menangkapnya sekarang. Penatua Juxing kelima bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Namun, jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda secara otomatis akan keluar dari kompetisi dan kembali ke keluarga Wei bersama saya. Apa katamu? Penatua kelima segera berteriak dengan marah. Feng Lin juga sibuk menjadi pembawa damai. Kakak Wei, kenapa kamu harus melakukan ini dengan seorang junior? Tidak perlu ada orang lain yang campur tangan. Dia memandang penatua kelima. Jika dia tidak bisa melakukannya dan ada yang ingin menghentikanku, keluarga Wei pasti tidak akan mudah diganggu. Wajah tetua kelima penuh amarah. Pria itu tanpa malu-malu berkata bahwa dia ingin mengikat muridnya di depannya. Yun Feng menarik lengan tetua kelima dan tertawa kecil padanya. Dia mengedipkan mata sedikit nakal dan kemarahan penatua kelima segera menghilang. Apa yang dipikirkan gadis ini? Baiklah, kesepakatan, kata Yun Feng sambil tersenyum. Wei Ting hanya meliriknya dengan dingin dan pergi. Gadis, apa yang terjadi? Penatua kelima bertanya dengan cemas. Yun Feng menekan bibirnya dan tersenyum. Itu semua di masa lalu. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Guru, jangan khawatir. Saya punya cara sendiri. Penatua kelima merasa lega mendengar Yun Feng mengatakan itu. Jika anak ini mengatakan ada jalan, pasti ada. Namun, jika orang itu benar-benar berani menyentuh muridnya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Dendam antara Wei Ting dan Yun Feng langsung menjadi tanda tanya di benak setiap orang. Bahkan sesepuh dari ketiga sekolah itu sama. Murid dan tetua dari tiga sekolah semua berdiri di belakang binatang sihir terbang. Saat Wei Ting mengendalikannya, binatang ajaib yang terbang segera mengepakkan sayapnya yang besar dan membumbung tinggi di langit. Feng Lin berdiri di sana dan melirik Yun Feng dari waktu ke waktu. Dia mengerutkan kening dan tidak tahu bagaimana mereka berdua bertemu. Setelah beberapa saat, binatang raksasa di bawah kendali Wei Ting membawa semua orang ke area kosong. Hutan di kejauhan tampak seperti lautan hijau. Saat angin bertiup, ombak naik dan turun. Tidak ada akhir yang terlihat. Binatang raksasa terbang mendarat di tepi dan semua orang melompat dari punggungnya. Ini adalah hutan Inochen. Saya yakin Anda sudah mengetahui aturan kompetisi tim. Berikut adalah 3 peta dengan tanda yang diperlukan. Anda tidak diizinkan memasuki area yang tidak ditandai di peta. Jika Anda melakukannya, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Semua anak muda menjadi gugup. Setiap sekolah memiliki 1 peta. Bentuk dan ciri-ciri dari ketiga tumbuhan tersebut digambar di pojok kiri atas peta, sehingga memudahkan untuk menemukannya. Yun Feng melirik peta. Hanya setengah dari hutan Inochen yang ditarik, dan setengah lainnya dilarang. Kompetisi beregu kali ini akan berlangsung selama sebulan. Jika Anda masih belum keluar setelah batas waktu, Anda secara otomatis akan kehilangan. Feng Lin bertepuk tangan setelah mengatakan itu. Karena kalian semua sudah mendapatkan petanya, bersiaplah untuk pergi. Waktu tidak menunggu siapapun. Para tetua yang bertanggung jawab atas tim pasti akan menunggu di sini dan menantikan kabar baik Anda. 5 orang di sisi Hua Feng segera melompat ke dalam hutan. Beberapa orang Star Cloud School tentu tidak mau kalah dan juga masuk dengan cepat. Penatua kelima memandangi beberapa anak muda. Pergi. Tian Kui mengangguk, dan beberapa dari mereka berbalik dan melompat masuk. Yun Feng melirik Wei Ting, yang berdiri di samping,
dan juga berbalik dan melesat ke dalam hutan. Orang-orang Huafeng dan Star Cloud tidak jauh di kedua sisi. Dia samar-samar bisa mendengar suara gemerisik pakaian di semak-semak. Mereka semua sangat cepat, begitu pula orang-orang Juxing. Setelah beberapa saat, mereka berlima sudah memasuki kedalaman. Tian Kui berhenti dan mengeluarkan peta di tangannya. Hanya satu peta. Anda harus membawanya bersama Anda. Setelah mengatakan itu, dia memberikan peta itu kepada Yun Feng, tapi Yun Feng menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Aku sudah mengingatnya dalam pikiranku. Tian Kui menatap Yun Feng dengan heran dan berseru lagi. Yun Feng terkekeh dan menepuk bahu Rong Xin. Ayo pergi. Kami akan pergi dengan cara ini. Kakak senior Kui, kamu harus pergi ke sana. Ingatlah untuk menghubungi saya dengan lencana suara Anda. Baik, Yun Feng dan Rong Xin berbalik dan pergi ke samping. Tian Kui benar-benar ingin bertanya kepada Yun Feng tentang apa yang terjadi antara dia dan lelaki tua itu saat itu, tetapi pada akhirnya dia tidak bertanya. Dia melirik peta di tangannya dan membidik ke satu arah. Ayo pergi juga. Hanya suara, desir, yang terdengar dari hutan yang sunyi. Yun Feng dan Rong Xin berlari di hutan saat mereka melirik ke samping dengan tajam. Mereka tidak menemukan jejak tumbuhan atau binatang ajaib. Tampaknya mereka harus masuk lebih dalam untuk menemukan mereka. Saat mereka berdua berjalan maju, Rong Xin akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara rendah, "Saudari, apa yang salah dengan lelaki tua itu saat itu? Kesepakatan apa yang Anda miliki dengannya?" Yun Feng melirik Rong Xin. Itu hanya beberapa binatang ajaib. Rong Xin melebarkan matanya. Beberapa binatang ajaib. Bagaimana Anda berencana untuk membayar mereka? Hidup atau mati? Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Mengapa kamu begitu gugup? Apakah Anda pikir saya tidak mampu membelinya? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Bagaimana Anda tahu orang seperti itu? Penjinak terbaik di Pulau Yuelun. Apakah kamu pernah ke Pulau Yuelun sebelumnya? Yun Feng berjalan maju dan membiarkan Rong Xin berbicara sendiri tanpa henti di samping. Memikirkan apa yang dikatakan Wei Ting saat itu, Yun Feng tersenyum di sudut mulutnya. Bukankah dia hanya menginginkan binatang ajaib? Dia akan memberikannya padanya. Kali ini, dia tidak hanya akan memberikannya dengan murah hati, tetapi dia juga akan memberinya sejumlah besar binatang ajaib. Beberapa, tidak? Jika dia harus memberikannya padanya, dia pasti akan memberinya setumpuk. Hutan Inochen cukup luas. Meskipun mereka telah melakukan perjalanan lebih dari beberapa ribu mil, Yun Feng merasa bahwa posisinya dan Rong Xin hanya bergerak sedikit di peta. Segala sesuatu di sekitar menjadi lebih sunyi dan sunyi. Selain dia dan pernapasan Rong Xin, tidak ada yang lain. Saudari muda, sudah berapa lama kita bepergian? Mengapa kita belum melihat binatang ajaib? Kami telah melihat banyak bunga dan tanaman di sepanjang jalan. Rong Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia sudah lama berlari dan sudah terengah-engah. Jika dia terus berlari seperti ini, dia tidak akan tahan lagi. Rong Xin tiba-tiba berhenti dan menyeka keringat di dahinya dengan tangannya. Saudari muda, bagaimana kalau istirahat? Aku benar-benar tidak bisa lari lagi. 1134 perubahan mengejutkan, 1. Yun Feng tidak merasa lelah sama sekali. Tubuhnya sudah sekuat prajurit. Berlari untuk waktu yang lama tentu tidak akan membebaninya sama sekali, tetapi berbeda ketika menyangkut Rong Xin. Meskipun dia adalah ahli tingkat raja kelas 6, fisiknya sebagai pemanggil tidak bisa terlalu kuat. Dia seperti penyihir. Kecepatannya pasti akan jauh lebih baik jika dia mendapat dukungan elemen angin, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia memanggil kura-kura tua itu tidak berguna. Dia hanya akan berjalan lebih lambat. Melihat Rong Xin bermandikan keringat, Yun Feng hanya bisa mengangguk. Rong Xin segera duduk dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan air yang dia siapkan dan meneguk beberapa teguk. Baru kemudian dia merasa sedikit sakit. Saudari muda, di mana kita? Mengapa saya merasa seperti tidak ada akhir dari perjalanan kita? Yun Feng memandangi hutan lebat di sekitarnya dan memeriksa peta di benaknya. Dia mengambil batu di tanah dan menggambar kasar. Meskipun kita sudah berada jauh di dalam lokasi kita saat ini, itu masih belum cukup. Hutan Inochen terlalu luas. 1 bulan sepertinya agak singkat. Rong Xin melirik peta sederhana yang digambar Yun Feng. Pendek. Saya pikir itu terlalu pendek.
Kami sudah berjalan hampir sehari dan kami bahkan belum melihat satu pun binatang ajaib. Apakah kita pergi ke arah yang salah? Apakah tim lain sama? Yun Feng tidak yakin tentang itu, tapi rutenya sama bagaimanapun caranya. Yun Feng memperkirakan kecepatan dua sekolah lainnya. Kakak Kui mungkin akan lebih cepat dari kita. Dia seharusnya menemukan sesuatu. Prajurit memiliki banyak keunggulan dalam hal kecepatan. Rong Xin meregangkan tubuhnya dan berdiri dari tanah. Dia menepuk pantatnya. Kalau saja aku menguasai elemen angin, hewan ajaibku yang dikontrak juga tidak berguna. Betulkah? Yun Feng terkekeh. Dia tahu akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan apapun dalam sebulan dengan kecepatan Rong Xin. Dia segera mengeluarkan dua cincin kontrak. Tidak apa-apa jika dia sendirian, tetapi dia tidak bisa meninggalkan Rong Xin begitu saja di sini. Pada saat ini, dia hanya bisa menyusahkan Magic Beast yang dikontraknya. Cahaya merah dan hijau muncul dari cincin kontrak. Setelah Little Fire dan Lan Yi keluar, bola lampu di benak Rong Xin tiba-tiba menjadi cerah. Saudari junior, apakah kamu ingin terbang? Tapi itu tidak berguna. Hutannya sangat lebat sehingga kamu tidak akan bisa melihat apapun saat kamu terbang ke langit. Tentu saja kita akan terbang. Yun Feng terkekeh. Little Fire memutar matanya ke arah Rong Xin dengan jijik. Wajah anak laki-laki itu tiba-tiba mengeluarkan lolongan serigala. Dengan kilatan lampu merah, Fire Cloud Wolf yang besar telah muncul. Yun Feng melompat ke punggung Little Fire. Little Fire mengayunkan kepalanya sedikit. Yun Feng memandang Lan Yi. Lan Yi, terima kasih. Lan Yi mengangguk. Little Fire tertawa terbahak-bahak dan tubuh serigalanya sudah bergerak maju dalam sekejap mata. Rong Xin memandang Lan Yi di sebelahnya dan terkekeh. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan adik perempuannya, tetapi dia melihat sepasang sayap tiba-tiba tumbuh di punggung Lan Yi. Rong Xin hanya sempat berseru ketika dia mengetahui bahwa dia dijemput oleh seseorang. Sayap di punggung Lan Yi tiba-tiba mengepak dan Rong Xin telah lepas landas, terbang di ketinggian rendah. Saudari junior memang pintar. Rong Xin tidak bisa tidak memujinya ketika dia digantung di udara seperti ini. Tangan Lan Yi langsung berubah menjadi cakar elang, memegang bahu Rong Xin dengan kuat dan mengangkatnya dengan mantap ke udara. Setelah mengepakkan sayapnya beberapa kali, dia menyusul Little Fire, yang berlari ke depan dengan gila-gilaan. Yun Feng tidak bisa menahan senyum saat melihat Lan Yi mengejarnya dengan Rong Xin. Rong Xin menyapanya dengan gembira, "Saudari muda, kamu sangat pintar. Sangat menyenangkan memiliki Magic Beast yang dikontrak elemen angin. Nyaman baginya untuk melakukan apa saja." Little Fire tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Tubuh serigalanya tiba-tiba melesat dan bergerak maju lebih cepat lagi. Sayap di punggung Lan Yi juga mengepak dan dia mengikuti dari belakang. Kebugaran fisik Magic Beast sudah lebih baik daripada manusia, dan daya tahan mereka dalam kecepatan bahkan lebih mencengangkan. Kecepatan Little Fire dan Lan Yi telah dipertahankan pada level ekstrim untuk waktu yang lama. Kedua binatang ajaib itu tidak merasa lelah sama sekali. Ketika Rong Xin melihat ini, dia hanya bisa berseru pada kekuatan binatang ajaib. Setelah berjalan selama sehari, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Mata kedua binatang ajaib itu menyala bersamaan dalam kegelapan, berkilauan dengan cahaya redup. Yun Feng berpikir sejenak, tidak pantas untuk terburu-buru dalam kegelapan. Meskipun Little Fire dan Lan Yi tidak mengatakan apa-apa, mereka perlu istirahat. Pada akhirnya, Yun Feng memutuskan untuk berhenti dan beristirahat untuk malam itu. Api unggun muncul di hutan. Api hangat secara bertahap memperpanjang beberapa sosok. Little Fire masih dalam bentuk Fire Cloud Wolf. Itu berbaring di sekitar api dengan malas dan membungkus tubuhnya di sekitar Yun Feng untuk membantunya menahan dinginnya malam. Lan Yi duduk di sisi lain Yun Feng dan Rong Xin duduk di hadapannya. Pada malam hari, suhu di dalam hutan tiba-tiba turun drastis. Perbedaan suhu antara pagi dan malam sangat besar. Pada saat ini, Rong Xin mau tidak mau menggigil bahkan jika dia berada di sebelah api. Saudari junior, senang memiliki Fire Cloud Wolf. Rong Xin melirik Yun Feng dengan sangat iri. Bulu tebal dan lembut dari Fire Cloud Wolf membuatnya merasa hangat hanya dengan melihatnya, belum lagi terbungkus bulu seperti itu. Little Fire mengangkat mata serigala dan melirik Rong Xin, tidak mengatakan apa-apa. Yun Feng, di sisi lain, terkekeh tak berdaya. Dia tidak membutuhkan api kecil untuk melakukan ini,
karena dia tidak kedinginan sama sekali. Namun, karena itu bersikeras, dia membiarkannya begitu saja. Bulu lembut Fire Cloud Wolf juga terasa sangat nyaman di sekitarnya. Saudari muda, karena kamu mengatakan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan ramuan itu, apakah akan ada binatang penjaga yang menyertai? Saya belum pernah mendengar tentang tumbuhan itu. Itu pasti ramuan tingkat tinggi. Petik 2. Yun Feng hanya tersenyum lembut. Dia sudah memikirkannya. Jika kita dapat menemukan mereka, kita pasti tidak dapat memberikan semuanya kepada Hua Feng. Poinnya jauh lebih tidak berharga daripada ramuan ini. Petik 2. Mata Rongxin berbinar. Aku tahu Hua Feng akan menjadikan kami kuli dan menggali barang bagus untuk mereka. Sungguh angan-angan. Setelah kita menemukan mereka, mereka semua akan menjadi milik kita. Adapun poinnya, kami hanya akan mengeluarkan Magic Beast. Ketika Rongxin menemukan bahwa lencana suara tiba-tiba menyala, dia segera mengeluarkan lencana suara itu. Ini Tian Kui, kata Rongxin dengan gembira. Dia hendak bertanya apakah mereka mendapat sesuatu hari ini, ketika dia mendengar suara cemas Tian Kui. Rongxin, Feng Yun. Hati-hati dengan binatang ajaib yang mendekat di malam hari. Setelah mengatakan itu, raungan binatang ajaib sepertinya datang dari sisi lain. Lencana suara segera rusak. Rongxin tercengang, tapi Yun Feng dengan cepat melihat ke samping. Little Fire tiba-tiba mengeluarkan raungan serigala dan berdiri perlahan. Mata biru Lan Yi memancarkan cahaya saat dia melihat sekeliling. Suasana langsung membengkak ke titik kecemasan. 1135 perubahan mengejutkan, 2. Hanya dalam beberapa detik, sepasang mata yang memancarkan cahaya perlahan muncul di sekitar hutan yang gelap. Semakin banyak pasang mata muncul. Rongxin sedikit terkejut saat melihat mereka. Kapan tepatnya mereka menjadi dekat? Kenapa dia sama sekali tidak merasakan apa-apa? Yun Feng berdiri dan melirik makhluk di sekitarnya dengan mata hitamnya. Tampaknya kita dikelilingi oleh sekelompok kelas 6 Raja Binatang Sihir tingkat. Rongxin segera menjadi serius. Sekelompok binatang sihir tingkat Raja kelas 6. Tampaknya seharusnya tidak kurang dari 10 dari mereka. Jika 10 kelas 6 binatang sihir tingkat Raja menyerang pada saat yang sama, Rongxin tidak bisa menahan cemberut. Dia hanya mendengar tawa Yun Feng. Sangat bagus. Sepertinya kita akan mendapatkan panen yang bagus kali ini. Rongxin tidak bisa menahan senyum kecut. Adik perempuannya mengira itu adalah panen yang bagus. Mengapa dia berpikir itu akan menjadi masalah? Biarkan aku keluar. Mereka hanya beberapa monster king level kelas 6. Mereka seharusnya ketakutan setengah mati oleh raunganku. Erlei meraung di Istana Naga. Kulanyi, yang matanya terpejam, mau tidak mau mengangkat alisnya. Little Fire dan Lan Yi tertawa terbahak-bahak. Tuan, jika dia sangat ingin keluar, biarkan dia keluar. Erlei adalah binatang sihir tingkat kaisar. Jika itu bisa menekan binatang ajaib ini tanpa melakukan apa-apa, itu pasti akan menyelamatkan masalahnya. Itu bagus untuk membiarkan Erlei keluar. Yun Feng melepaskan Erlei dari Istana Naga dan tekanan tingkat kaisar segera menyebar. Namun, yang mengejutkan Yun Feng, dia hanya mendengar suara berlari di sebelahnya. Seketika, selusin atau lebih Magic Beast yang mengelilinginya saat itu semuanya hilang. Yun Feng segera memasukkan Erlei, yang baru saja muncul, kembali ke Istana Naga. Erlei meraung ketidakpuasan, apa yang kamu lakukan? Aku hanya butuh 1 saat. Tetap di sana, Yun Feng berbisik dengan keras. Melihat sekeliling pada kesunyian, dia tidak menemukan tanda-tanda Magic Beast dan tidak bisa menahan sakit kepala. Poin, lusinan poin, semuanya telah ditakuti. Little Fire dan Lan Yi tidak bisa menahan perasaan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua ketakutan. Saudari muda, mengapa mereka semua melarikan diri? Rongxin tidak bisa menahan perasaan tercengang saat melihat selusin pasang mata yang berkilauan menghilang dalam sekejap. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. Erlei bingung di Istana Naga. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua kabur sebelum aku menunjukkan kekuatanku. Kulanyi tiba-tiba membuka matanya, dan warna merah darah melintas di matanya. Diam. Erlei tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat mata merah darah itu, dia langsung terdiam. Tubuhnya mundur jauh dengan deru. Dia berbalik dengan marah dan mengutuk dalam pikirannya. Sialan, bagaimana aku bertemu pria seperti itu? Sial, kenapa aku harus takut padanya?
Sial. Mereka seharusnya mendapatkan lusinan poin dalam satu malam, tetapi semua hewan ajaib ditakuti oleh Erlei dan melarikan diri. Malam berlalu begitu saja. Yun Feng dan Rong Xin, yang tidak mendapatkan apa-apa, siap berangkat lagi. Little Fire dan Lan Yi bergerak lebih dalam dengan cepat. Yun Feng melihat sekeliling dengan tajam dengan mata hitamnya. Di mana tepatnya binatang ajaib ini bersembunyi di siang hari? Bukannya tidak ada binatang ajaib di hutan Inochen, tapi bukan waktunya bagi binatang ajaib untuk bergerak di siang hari. Yun Feng dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Ini bagus. Dia bisa menggunakan siang hari untuk menemukan tumbuhan dan malam hari untuk berburu binatang ajaib. Setelah pengalaman di malam pertama, dia percaya bahwa semua anak muda dari ketiga sekolah tersebut harus mengetahui sesuatu. Tentunya, formasi masing-masing tim telah disesuaikan. Tujuan semua orang di siang hari adalah menemukan tumbuhan, sedangkan di malam hari, adalah waktunya untuk berburu binatang ajaib. Saudari junior, ada suara di depan. Rong Xin tergantung di udara dan sepertinya mendengar gerakan di depan. Yun Feng segera meminta api kecil dan Lan Yi untuk berhenti dan menempatkan dua hewan ajaib yang dikontrak ke dalam cincinnya. Yun Feng dan Rong Xin mulai bergerak, mendekat ke depan dengan hati-hati dan cepat. Star Cloud, apakah kamu punya rasa malu? Kami menemukan bunga tanpa bayangan ini terlebih dahulu. Apakah Anda tahu prinsip pertama datang, pertama dilayani? Dua murid Hua Feng berdiri di sana, sementara tiga murid Star Cloud berdiri di hadapan mereka. Mereka tidak terbiasa dengan Yun Feng. Aku tidak peduli siapa yang menemukannya lebih dulu. Siapapun yang melihatnya mendapat bagian. Hanya ada satu bunga tanpa bayangan. Beraninya kau mengatakan bahwa setiap orang yang melihatnya mendapat bagian. Maka kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Mari kita lihat siapa yang cukup mampu untuk mendapatkannya. Mereka bertiga langsung menyerang. Hua Feng tentu juga tidak mau kalah. Beberapa dari mereka segera mulai berkelahi. Meskipun Hua Feng tidak memiliki keunggulan dalam pertarungan 2 lawan 3, mereka tentu saja tidak mudah untuk diganggu. Yun Feng dan Rong Xin bersembunyi di semak-semak di dekatnya. Setelah menonton sebentar, Rong Xin berkata dengan suara rendah, "Saudari junior, apakah kamu tidak akan membantu? Sisi mana yang harus kita bantu?" Tentu saja, Hua Feng. Saya pasti tidak suka Star Cloud. Meskipun Hua Feng juga tercela, itu lebih baik daripada Star Cloud. Jika Star Cloud mendapatkan bunga tanpa bayangan, bukankah itu akan menjadi keuntungan besar bagi mereka? Yun Feng terkekeh. Rong Xin, jika kita bertarung dengan Star Cloud dan orang-orang yang bersembunyi di sini berasal dari Hua Feng, apakah menurutmu mereka akan membantu kita? Yah, Rong Xin hanya bisa menggaruk rambutnya. Tentu saja tidak. Betul sekali. Begitu Anda memiliki kepentingan yang bertentangan dengan orang lain dan Anda mengejar hal yang sama, pasti akan ada kontradiksi. Sangat normal bagi mereka untuk memperjuangkannya. Karena ini adalah pertempuran di antara mereka, mengapa kita harus terlibat? Selain itu, kita sedang dalam kontes. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Rong Xin dengan tercengang. Bibir merah Yun Feng sedikit melengkung. Tentu saja, pihak ketiga akan mendapat manfaat dari konflik tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah menjadi nelayan. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Kedua belah pihak berencana menghabisi pihak lain dalam waktu singkat. Star Cloud tentu percaya diri karena mereka memiliki satu orang lagi di pihak mereka. Namun, pihak Hua Feng tentu saja tidak mudah digertak. Setelah bertarung untuk waktu yang lama, Star Cloud tidak bisa menahan perasaan cemas. Mereka bertiga menyerang dengan cepat. Kedua orang di pihak Hua Feng tidak ingin melanjutkan pertempuran. Kedua belah pihak berencana untuk mengakhirinya dengan satu serangan. Jelas bahwa kedua belah pihak menderita banyak kerusakan. Setelah menahan serangan dari pihak lain, 3 anggota Star Cloud dan 2 anggota Hua Feng semuanya berlutut di tanah dalam keadaan menyesal dan menatap pihak lain sambil terengah-engah. Mereka telah menghabiskan banyak kekuatan, tetapi mereka masih setara. Mereka memang agak marah. Baiklah, Rong Xin, giliranmu. Melihat bahwa sudah hampir waktunya untuk mengakhiri pertempuran, Yun Feng segera berkata. Dia berdiri dan tidak bersembunyi lagi. Rong Xin segera mengangguk dan membalik pergelangan tangannya dengan cepat. Tembok bumi. Teriakan marah segera mengejutkan orang-orang di kedua sisi Star Cloud dan Hua Feng. Apa, ada orang lain?